Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Astiana. Saya merupakan dosen D3 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, program studi pengolahan hasil laut. Bidang keilmuan saya adalah pengolahan hasil perikanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teknologi pengolahan hasil perikanan tradisional. Mata kuliah ini memiliki jumlah SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori serta 2 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah Taruna mampu menghasilkan produk olahan hasil perikanan secara tradisional serta diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami ruang lingkup teknologi pengolahan hasil perikanan tradisional dan menghasilkan produk pengolahan tradisional penggarangan, pengeringan, perebusan, pengasapan, dan fermentasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yakni yang pertama adalah ceramah. Metode ini saya gunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan materi-materi kepada taruna. Yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Metode ini saya gunakan untuk menggali sejauh mana tingkat pemahaman taruna akan materi yang diajarkan. Yang ketiga adalah praktik langsung. Metode ini taruna akan secara langsung dapat membuat produk olahan ikan secara tradisional. Untuk sistem penilaiannya terdiri dari 30% teori serta 70% praktikum. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, serta UAS 40%. Sedangkan penilaian untuk praktek terdiri dari 30% persiapan, 30% proses, serta 40% hasil. Berikut adalah video pembelajaran teori dan praktikum selama di kelas dan pitching pakor. Duduk, siap, roll. Lapor. Kelas VL, tunggal 47, hadir 25, tidak hadir 2. Keterangan, 1 Alpha, 1 IB, selanjutnya siap mengikuti perkuliahan. Laporan selesai. Lanjutkan. Mulai perkuliahan, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Serah di tempat, siap. Selamat siang semuanya. Siang hari ini kuliah apa? Olahan. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai pengasapan. Jadi tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu taruna mampu menghasilkan suatu olahan hasil perikanan tradisional pengasapan. Jadi kemarin kalian sudah praktik untuk praktik apa? Ada pengasapan. Jadi tujuan pengasapan itu apa? Pertama mengawetkan ikan, terus mengurangi kadar air, terus perpanjangan masa simpan, oke, terus bakteri sama di asap. Terus yang satu lagi, apa sih perlu diasap? Satu lagi, ya betul, menambah cita rasa dari ikan. Nah, kemarin coba Setia silakan untuk diceritakan. Kemarin waktu di Banyuwangi ada pengolahan ikan asap apa misalnya? Siap Bu, juga Bu. Permisi Bu. Pengalaman saya pengasapan di Banyuwangi itu pengasapan secara tradisional Bu. Yang mana jenis ikan yang diambil adalah ikan pari Bu. Ikan pari, kemudian ikan apa lagi? Ikan putihan, Ikan ikan tongkol, 3 ya. siap. Terus ada perbedaan tidak di antara ketiga ini untuk proses pengolahannya? Siap, ada Bu. Gimana bedanya? Tekstur dagingnya Bu. Untuk pengolahannya? Pengolahannya sama Bu. Sama. Jadi mereka di sana bagaimana untuk cara pengolahan ikan asap? Dari bahan baku dulu nih. Dari bahan baku.
diapakan bahan bakunya? Pertama ikannya itu dibersihkan, dipelet, dipotong-potong sama rata. Setelah itu ikannya dicuci, lalu masuk ke proses pesatean. Sasean. Terus Pesatean itu alatnya gunakan batang daun batang daun. Daun apa? daun kelapa. Oh, daun kelapa. Oke, terus Nah di situ dagingnya ambil satu-satu lalu disate Heeh. dan diikat. Kemudian Kemudian setelah itu dicuci lagi dagingnya dan langsung masuk ke tahap pengasapan. oke. Terima kasih Banyuwangi. Kemudian apakah ada yang mau cerita lagi tentang proses pengasapan waktu PPKMP kemarin? Siap, Ya, Widan, dipersilakan. siap. Di sana kita menggunakan ikan tuna. Ayo kita turun aja. Siap ikan tunanya Bu. Dengan Langsung dari nelayannya, ikan bakunya disiapkan, dibersihkan terlebih dahulu. Habis dibersihkan, dipilat pembuangan jeroannya dan kepalanya dipotong. Oke, itu ya cerita dari teman-teman kalian. Kalau kalian semua berarti menjawab ke sana semua ya. Udah nanti sudah ada bayangan pengasapan itu seperti apa. Jadi prinsip pengasapan itu adalah pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeningan dan pemberian penyawang kimia alami dari proses pembakaran bahan. Jadi dia mengawetkan dengan dua prinsip. Yang pertama pengeringan, karena kan biasa ada air yang menguap. Kemudian struktur kulitnya juga dia kering kan. Terus yang kedua pemberian senyawa kimia. Nah senyawa kimia itu fungsinya untuk membunuh bakteri. Kemudian yang kedua senyawa kimia selain membunuh bakteri untuk Menghambat kesenjangan. selain bakteri dan dia bisa menghambat, bisa membunuh bakteri, terus berikan aroma. Kalau pengasapan dingin dia tuh suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius. Kalau panas 70 sampai 100. Nah, kalau pengasapan cair itu biasanya pakai suhu 100 derajat Celcius. Nah, waktu untuk pengasapan dingin 1 sampai 2 minggu. Ini adalah waktu pengasapan ya. Waktu pengasapan itu 1 sampai 2 minggu. Kalau yang pengasapan panas beberapa jam, kemarin beberapa menit ya malahan ya. Siap. Karena Karena jarak antara sumber panas dan bahan bakunya itu dekat. Jadi semakin jauh akan semakin lama. Kemudian dia awetnya beberapa hari. Kemudian untuk pengasapan cair dia hampir sama dengan pengasapan panas, jadi beberapa jam dan daya awetnya beberapa hari. Sudah bisa membayangkan belum pengasapan dingin, panas dan cair itu seperti apa sih bedanya? Apa perbedaan pengasapan dingin dan pengasapan panas dan apa daya awetnya sangat berbeda Beda ya. Contohnya itu kalau pengasapan dingin dia itu ikan kayu, tahu nggak ikan kayu? Katsuobushi yang ada di makanan Jepang. Jadi dia keringnya sampai ke dalam. Kalau yang pengasapan panas kan yang kemarin kalian buat di sana, itu waktu dibuka kan basah ya, dipegang basah. Nah, kalau yang pengasapan dingin itu contohnya adalah ikan kayu. Jadi dia kering kan prinsipnya dari pengasapan pengeringan dan pemberian senyawa kimia. Nah, karena dia dikeringkan pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius atau dia diasap di suhu 40 sampai 50 derajat Celcius, maka dia itu keringnya sampai ke dalam. Jadi keringnya semuanya, seluruh ikannya. Nah, Daging ikan yang kurang segar harus direbus dengan suhu lebih tinggi. Perebusan dilakukan secara bertahap. Dalam proses ini, bagian perut dan tulang harus dibuang. Tahap selanjutnya pengasapan dengan menggunakan kayu pohon ek. Ada dua macam pengasapan.
Pertama, dengan ikan yang masih utuh dicuci hingga bersih untuk menghilangkan darah dan kotoran yang menempel. Kemudian ikan disiangi, Jadi biasa untuk ngetek, kepala, kalau kita dan ikutin isi perut. untuk prosesnya seperti ini. Ikan yang telah disiangi Kemarin kan sudah disampaikan ya untuk pengasapan. Bisa. Nah, kali ini ada dua kelompok. Yang satu yang tradisional, yang satu yang pengasapan cair. Nah, pengasapan cair nanti pakai ini. Jadi ini sebenarnya udah bumbunya sudah jadi. Jadi nanti kalian rendam atau kalian marinasi ikannya selama 20 menit. 200 gram, ininya 100 gram. Ya, 2:1. 2 ikan, 1 ini. Ini karena asap cairnya beda dari yang kemarin, jadi kita rubah. Terus setelah 30 menit dimarinasi, nanti bisa bumbunya 100 derajat. Kemudian setiap 1 jam dicek udah matang apa belum, gosong apa enggak. Ya, setiap 1 jam dimakan, terus dilihat. Jaga. Kalau misalnya kiranya dia udah agak gosong, atau misalnya 1 jam itu kok kayaknya terlalu lama, bisa kalian cek atau enggak bumbunya. Oke, ya. Nah, yang pengasapan panas nanti dia hanya dibelah 2 ya Pak. Hanya dibelah 2, kepala sampai ekor, terus dibuang. Kemudian nanti dibelah, direndam dengan air. Air garamnya berapa persen? Sudah ada kan di modul? Modul. Belatnya ya. Siap. Oke, silakan bisa diganti saya. Selamat siang semuanya. Jadi tadi kan sudah praktek untuk pengasapan untuk yang cair sama yang panas. Nah, sekarang itu adalah sensori. Kalian mengecek kesukaan terhadap ikan asap yang telah kalian buat. Di sini ada kodenya. Kodenya itu 1 dan 2. Pakainya 1, 2 aja. 3, 4 nggak usah karena kodenya cuma 2. Apa? Cuma sampelnya cuma 2. Ya, sudah saya kasih kode di situ. Jadi jangan kebalik. Kalian lihat kodenya 1 ya 1, 2 ya 2. Terus untuk penampakan, kalian bisa lihat yang
produknya besar. Yang ini, yang utuh. Siap. Jadi yang utuh nanti jangan ambil. Siap. Kalian ambil untuk yang bau, rasa, tekstur itu bisa ambil yang sudah sudah. Kan kalau yang tekstur itu kan bisa kalian ambil terus kalian cobain ini. Kalau kalian tanya suka yang kering atau yang basah. Ini nggak ada benar salah ya. Ini tidak ada benar salah. Ini adalah tingkat kesukaan. Jadi apakah kalian lebih suka yang satu atau yang untuk laporan nanti dibuat ya. Jadi kalian silakan untuk metode kalian kerjain sendiri masing-masing. Nah, asal panas, asal teh atau air, tapi datanya tingkat 1. Dari sini nanti akan bisa dilihat bagaimana untuk tingkat kesukaan yang asap cair sama yang asap. Oke, nanti untuk outline ada di modul. Sudah ada modul kan outline-nya, modul pelaporan seperti apa. Dan itu aja dari saya. Silakan untuk outline satu-satu. Ini dua. Jangan. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pendidikan pembelajaran yang saya lakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.